Selalu dihina bau dan miskin, wanita ini bikin geger warga saat jadi kaya mendadak setelah menolong ayam berbulu emas di hutan. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi di channel Jejak Kehidupan ya. Kali ini ada cerita menarik dari wanita miskin yang bikin geger warga karena dia menjadi kaya mendadak setelah menolong ayam berbulu emas. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak sama-sama. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk absen kalian semua dari daerah mana saja ya. Selamat menonton. Terik matahari siang itu memanggang ubun-ubun pasar desa Sukamaju, Bak Tungku, Perapian, menguapkan aroma rempah-rempah yang seketika mati tertimpa bau anyir lumpur rawa yang menyengat. Di tengah celah sempit antara lapak-lapak pedagang yang sibuk, langkah telanjang Ningsih terseok-seok menyeret debu. Setiap kali telapak kakinya yang pecah-pecah dan berkerak hitam itu berpijak, ada ringisan tertahan di balik napasnya yang putus-putus. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipisnya, melewati pipinya yang kusam berlapis debu, lalu meresap ke dalam pakaiannya. Selembar karung beras bekas yang ditambal kain perca compang-camping. Di punggung kurusnya yang gemetar, bertenggang sebuah keranjang bambu reot, berisi ubi-ubi liar setengah busuk yang baru saja ia kais dari pinggiran rawa berduri. "Tutup dagangan kalian, cepat tutup! Belatung rawa pembawa wabah lewat!" Jeritan melengking dari seorang pedagang sayur membelah keriuhan pasar, diiringi suara bantingan nyaring saat wanita gemuk itu buru-buru menutupi tomat-tomatnya dengan terpal plastik. "Jangan biarkan lalat dari tubuh gembel itu hinggap di makanan kita. Kita bisa mati keracunan sekeluarga nanti," sambungnya lagi sambil meludah tepat di dekat ujung kaki Ningsih. Ningsih tidak mengangkat wajahnya. Ia mengunci rapat-rapat rahangnya, menelan gumpalan ludah yang terasa setajam kerikil di tenggorokannya. Jantungnya bergemuruh liar menghantam tulang rusuk, namun sepasang matanya yang sayup tetap menatap kosong ke arah tanah berdebu. Ia menggeser tubuhnya yang bau asam menyengat, berusaha mengecilkan diri agar tidak menyentuh satupun lapak sayur di sekitarnya. "Menyingkir kau, dasar babi lumpur! Bau badanmu bikin udara najis," umpat seorang pemuda penjagal daging yang sengaja menabrakkan bahunya ke bahu Ningsih yang ringkih. Benturan keras itu membuat Ningsih terhuyung ke belakang. Lututnya nyaris menghantam batu aspal yang tajam. Ubi-ubi busuk di keranjangnya bergetar hebat, nyaris tumpah seolah ikut merasakan ketakutan pemiliknya. Di ujung jalan pasar yang sedikit lebih lapang, udara tiba-tiba berubah. Aroma parfum mawar impor yang pekat dan mahal menabrak bau asam tubuh Ningsih. Dari balik kerumunan warga yang tiba-tiba menunduk hormat bagai Buddha, muncullah Juragan Marni. Wanita parubaya bertubuh tambun itu berjalan dengan dagu terangkat tinggi, memamerkan untaian kalung emas bertatakan berlian imitasi yang bergemerincing berisik di lehernya. Gelang emas setebal rantai anjing melingkar di kedua pergelangannya, menyilaukan mata siapapun yang berani menatap. "Astaga, bau kotoran hewan dari mana ini?" Pekik Juragan Marni dengan suara melengking tinggi yang dibuat-buat. Ia buru-buru menutup hidungnya yang dihiasi bedak tebal dengan sapu tangan sutra berenda merah. Matanya yang dihiasi riasan mencolok mendelik garang, mencari-cari sumber bau hingga tatapannya jatuh tepat pada sosok Ningsih yang berdiri mematung memeluk keranjangnya. "Cuy, ternyata kuman kotor ini pelakunya. Heh, gembel, siapa yang mengizinkan kaki korenganmu itu menginjak tanah pasarku, hah?" Langkah Ningsih terhenti total. Ujung-ujung jarinya yang kapalan mencengkram tali keranjang hingga buku-buku jarinya memotivasi. Saya hanya mau menukar ubi ini dengan segenggam beras sisa untuk makan hari ini, Juragan," cicit Ningsih dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. Tenggorokannya kering kerontang bagai musim kemarau. "Beras sisa? Hahaha, dengar itu, warga desa sekalian." Tawa Juragan Marni meledak, memantul di dinding-dinding pasar dan memicu tawa mengejek dari puluhan mulut warga yang ikut berkerumun membentuk lingkaran tontonan. "Jangankan beras sisa, butiran debu di pasarku ini pun terlalu mewah untuk masuk ke dalam perutmu yang penuh cacing itu. Kau pikir ubi busuk berbau got itu ada harganya? Babi peliharaanku saja akan muntah kalau kusuapi ubi penjijikan itu," bentak Marni. Urat-urat lehernya menonjol penuh kebencian. Ningsih menggigit bibir bagian dalamnya kuat-kuat hingga rasa anyir darah mengalir pelan di lidahnya. Ia menunduk semakin dalam, mencoba mundur perlahan. Maafkan saya, Juragan. Saya akan pergi dari sini. Saya tidak akan mengganggu udara Juragan lagi." "Oh, tentu saja kau harus pergi. Tapi kau harus sadar diri kalau kau itu cuma seonggok sampah perusak pemandangan," desis Marni dengan seringai kejam di bibirnya. Tanpa aba-aba, kaki Marni yang dibalut sepatu pantofel kulit mahal berayun ke depan dengan tenaga penuh. Brak!
Ujung sepatu runcing itu menendang telak keranjang bambu di punggung Ningsih. Tali keranjang yang sudah lapuk itu putus seketika. Ningsih terjerembab ke depan. Dadanya menghantam tanah berlumpur sisa hujan semalam dengan suara berdebum yang menyakitkan. Keranjangnya hancur berantakan. Puluhan ubi liar yang susah payah ia gali dari rawa kini berserakan, menggelinding ke dalam kubangan air hitam yang bau, bercampur dengan kotoran hewan dan sampah pasar. Mampus kau kuman miskin, makan saja lumpur itu. Orang miskin yang bernapas saja sudah membuat najis desa ini sepertimu yang memang kodratnya merayap di tanah seumur hidup. Teriak Marni puas, berkajak pinggang menatap tubuh Ningsih yang gemetar di bawah kakinya. Warga pasar bersorak riuh. Ayo, jilat ubi itu Ningsih, lumayan kan ada saus lumpurnya? Ejek salah seorang pemuda sambil tertawa terbahak-bahak. Dasar wanita kutukan, mati saja sana di hutan. Jangan bikin sial desa ini. Sahut yang lain sambil melempar kulit pisang busuk yang mendarat telak di kepala Ningsih. Tidak ada satu tetes air mata pun yang jatuh dari pelupuk mata Ningsih. Wajahnya kebas, tertutup noda lumpur hitam yang lengket. Dengan napas yang memburu menahan perih di dadanya yang lebam, Ningsih memaksakan diri merangkak di tengah kubangan kotor itu. Tangannya yang gemetar hebat, yang kulitnya kasar dan dipenuhi luka gores, perlahan memunguti ubi-ubi busuk itu satu persatu dari dalam lumpur. Ia mengusap ubi itu ke dada karung berasnya, membersihkannya dalam diam yang memekakkan telinga. Detak jantungnya bertalu-talu, menggaungkan mantra kesabaran di dalam dadanya. Bertahan Ningsih, bertahan. Juragan Marni mendengus jijik melihat pemandangan itu. Ia melangkah mundur, sengaja menginjak punggung tangan Ningsih dengan ujung sepatunya dan memutarnya kasar hingga Ningsih memejamkan mata menahan jerit kesakitan. Ingat kata-kataku ini Gembel, bisik Marni penuh penekanan, suaranya sedingin es batu. Sampai aku mati pun, kau tidak akan pernah bisa menjadi manusia di mataku. Kau akan terus membusuk menjadi tanah, terinjak dan mati di kerumuni lalat. Ayo semuanya, kita tinggalkan belatung ini bersenang-senang dengan habitat aslinya. Marni membalikkan badan dengan kipasan angkuh, berjalan pergi meninggalkan pasar diiringi tawarannya warga yang mulai bubar. Di bawah terik matahari yang menyiksa, di tengah lautan tawa dan tatapan jijik yang menusuk punggungnya, Ningsih tetap membisu. Tangan gemetarnya yang kini berdarah terus mengumpulkan sisa ubinya, merengkuh erat kehinaan itu di dadanya, menyimpan sebuah api kecil yang kelak akan membakar kesombongan mereka menjadi abu. Ujung-ujung sepatu Lars yang kasar itu menendang betis Ningsih tanpa ampun, memaksanya tersungkur di perbatasan desa. Angin sore berembus membawa debu kering, menyapu wajahnya yang sudah lengket oleh air mata yang mengering dan keringat dingin. Di depannya, gapura desa yang kokoh berdiri seolah menjadi tembok pemisah antara dirinya dan sisi kemanusiaan. Di belakangnya, terbentang rahang gelap hutan kematian, kawasan liar penuh semak berduri beracun dan rawa lintah yang tak pernah diinjak manusia waras. Gembel, mau kemana? Kau berani-berani mendekati jalan desa lagi? Bentak Bagas, salah satu centeng suruhan Juragan Marni, seraya mengacungkan pentungan kayunya tepat ke arah wajah Ningsih. Juragan Marni sudah bertitah, kaki busukmu dan bau kotoran babi di tubuhmu itu dilarang keras melintasi pemukiman. Ningsih menelan ludah yang terasa kental dan pahit. Tangannya yang masih berdarah akibat diinjak sepatu hak tinggi Marni siang tadi, bergetar saat ia mencoba bertumpu pada tanah kerikil. Saya cuma mau menumpang lewat sebentar Kang Bagas. Saya harus mencari daun ubi dan genangan air bersih. Lambung saya rasanya mau pecah. Cicit Ningsih, suaranya parau nyaris habis ditebas rasa lapar yang melilit bak ribuan pisau karatan mengiris dinding perutnya. Cari daun ubi di hutan kematian sana. Makan lumpur, makan daun beracun. Terserah kau. Kalau kau berani melangkahkan kakimu 1 sentimeter saja ke jalan aspal desa ini, kubakar karung gembelmu yang menempel di tubuhmu itu, beserta daging-dagingmu sekalian. Pergi, dasar sampah. Duh! Bagas meludah, tepat mengenai ujung lutut Ningsih. Lalu berbalik sambil tertawa terbahak-bahak bersama rekan-rekannya. Tanpa satupun pembelaan, Ningsih mengunci rapat rahangnya. Mata sayunya menatap kosong ke arah tanah kerikil. Ia bangkit dengan sisa tenaga yang menguap perlahan, menyeret langkah telanjangnya mundur, memunggungi cahaya desa dan masuk ke dalam pelukan gelap hutan kematian. Setiap langkah yang ia ambil di dalam sana disambut oleh saputan dahan berduri. Kulit lengannya tergores, meneteskan darah segar yang langsung bercampur dengan peluh dan daki kusam. Perutnya berbunyi nyaring, memutar asam lambung yang membuatnya berkali-kali nyaris pingsan dan harus berpegangan pada batang pohon berlumut. Di tengah keputusasaan yang mencekik lehernya, saat pandangannya mulai berkunang-kunang menjadi hitam, sebuah sentuhan hangat yang bergetar mendarat pelan di bahu kurusnya.
Ningsih tersentak, napasnya tertahan. Ningsih, Dok. Jangan jalan terus ke dalam sana, nak. Sebuah suara serak yang bergetar menyapa telinganya. Ningsih menoleh dan mendapati Mbok Darmi, janda tua renta yang tubuhnya bungkuk, berdiri terengah-engah, wajah keriputnya penuh dengan keringat kekhawatiran. Mbok Darmi, ya Tuhan, kenapa Mbok nekat menyusul ke tempat laknat ini? Kalau ketahuan centeng Juragan Marni, punggung Mbok bisa dipukul sampai patah. Bisik Ningsih panik, tangannya yang kapalan buru-buru memapah lengan kurus wanita tua itu. Sambil tersenyum menenangkan dan memperlihatkan gusinya yang ompong, Mbok Darmi perlahan membuka lipatan daun pisang kotor dari balik selendang lusuhnya. Di atas daun itu tergeletak setengah potong roti sisa yang ujung-ujungnya sudah ditumbuhi jamur kehijauan. Makanlah ini, nak. Mbok lihat dari jauh kau ditendang Bagas di perbatasan. Mbok tahu kau belum makan sejak kemarin. Hanya ini yang Mbok temukan dari keranjang sampah belakang pasar. Bagian yang ada jamur banyaknya sudah Mbok potong. Perutmu harus diisi, Dok. Dada Ningsih serasa dihantam palu godam. Matanya memanas hebat. Roti berjamur itu mungkin terlihat menjijikan bagi manusia normal. Tapi di mata Ningsih itu adalah kemewahan tak ternilai. Sebuah ketulusan absolut di tengah dunia yang menginginkannya mati. Tangan Ningsih bergetar hebat, menahan tangis yang mendesaki dadanya. Tidak, Mbok. Roti ini untuk Mbok saja. Tulang Mbok sudah lemas. Mbok lebih butuh makan. Ningsih sudah terbiasa memakan rasa sakit. Sebentar lagi Ningsih pasti menemukan sisa buah liar. Tolak Ningsih halus, mencoba mendorong pelan daun pisang itu kembali ke dada Mbok Darmi. Namun wanita tua itu menggeleng tegas. Mata rentanya yang berkaca-kaca menatap wajah Ningsih yang dekil penuh dengan memar. Jangan membantah orang tua, Ningsih. Perut Mbok ini sudah kebas. Usia Mbok tinggal menghitung hembusan angin. Tapi jalan hidupmu masih panjang. Kau harus hidup. Makan roti ini atau Mbok akan berlutut dan menangis di atas lumpur ini sekarang juga. Ningsih akhirnya menyerah. Dengan tangan gemetar dan air mata yang akhirnya lolos membasahi pipi kotornya, ia mengambil roti berjamur itu. Ia mengunyahnya pelan. Rasa masam jamur dan kerasnya roti itu terasa seperti hidangan termanis yang pernah menyentuh lidahnya. Setelah memastikan Ningsih menelan makanan itu, Mbok Darmi mengusap puncak kepala Ningsih dengan sayang. Lalu ia bergegas pergi meninggalkan hutan sebelum ada yang memergokinya. Kini, kembali sendirian, Ningsih merasakan sedikit kehangatan menjalar di perutnya. Ia melanjutkan langkahnya semakin dalam menembus kanopi hutan yang rapat. Udara semakin lembab dan bau bangkai daun membusuk semakin pekat. Tiba-tiba telinganya menangkap sebuah suara samar dari balik semak belukar yang lebat. Suaranya sangat lemah, bagai rintihan putus asa. Ningsih menajamkan pendengarannya. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Dengan langkah mengendap-endap, ia menyingkap rimbunan daun berduri tajam di depannya. Matanya seketika membelalak. Di atas tanah yang basah berlumut, sebuah perangkat besi berkarat berukuran besar menjepit sesuatu. Bukan babi hutan, bukan pula rusa, melainkan seekor ayam. Namun ini bukan ayam biasa. Meski bulunya kusut masai, berlumur lumput dan darah segar, helaian bulu hewan itu memantulkan pendaran warna emas kusam yang aneh di bawah sisa cahaya senja. Kaki ayam itu hancur dijepit gerigi besi yang kejam. Hewan malang itu menggap-menggap, matanya sehitam jelaga menatap Ningsih dengan sorot kepedihan yang luar biasa dalam. Ningsih jatuh berlutut di dekatnya. Ia sama sekali tidak takut, justru ia melihat cerminan dirinya pada hewan sekarat itu. Tenanglah, tenanglah. Aku tidak akan menyakitimu, bisik Ningsih parau. Tangan kasarnya dengan sangat hati-hati membelai leher ayam itu. Bulu emasnya terasa selembut sutra yang basah. Ayam itu meronta lemah, memekik tertahan menahan sakit saat gerigi besi semakin menusuk kakinya. Ningsih tidak berpikir panjang. Menggunakan kedua tangan kosongnya yang telapaknya masih terluka parah akibat injakan sepatu Marni, ia memegang rahang perangkap besi karatan itu. Sayapmu sungguh indah. Sayang sekali kau harus berakhir di tempat laknat ini. Sama sepertiku, bukan? Diinjak, dibuang, dan dibiarkan membusuk sendirian. Gumam Ningsih, matanya menajam. Dengan satu tarikan napas panjang, Ningsih mengerahkan seluruh sisa tenaga di otot kurusnya. Urat-urat di lehernya menonjol, buku-buku jarinya memutih. Gesekan besi berkarat itu merobek lapisan kulit tangannya. Bercampur darah merah, Ningsih dengan darah sang ayam. Krak! Perangkap itu akhirnya terbuka. Ayam berbulu emas itu terbebas, jatuh ke pangkuan Ningsih. Tanpa mempedulikan rasa perih di tangannya yang terus meneteskan darah, Ningsih merobek paksa ujung karung beras yang menjadi bajunya. Ia membalut luka di ayam itu dengan gerakan tenang, cekatan namun sangat lembut.
Bertahanlah, bisik Ningsih seraya mendekap ayam itu ke dadanya, merasakan detak jantung hewan aneh itu bersahutan dengan miliknya. Kalau dunia di luar sana tidak sudi menganggap kita ada, biar aku yang merawatmu. Kita akan bertahan hidup, setidaknya untuk melihat mereka yang mentertawakan kita hancur lebih dulu. Di tengah gelapnya hutan kematian, untuk pertama kalinya, helaian bulu emas ayam itu memancarkan kilau hangat yang menerangi wajah lusuh Ningsih, menyembunyikan sebuah rahasia besar yang kelak akan mengguncang semesta. Angin malam menusuk tulang melalui celah-celah dinding anyaman bambu yang lapuk dimakan rayap. Di dalam gubuk reot berukuran tak lebih dari 2 kali 2 meter itu, bau apak jerami basah bercampur dengan anyir lumpur dari pakaian Ningsih. Hujan gerimis mulai turun, merembes lewat atap rumbia yang berlubang, meneteskan air dingin tepat di bahu Ningsih yang bergetar hebat menahan gigil. Di pelukannya terbalut satu-satunya kain lap bersih yang ia miliki. Ayam berbulu emas kusam itu tertidur lemah. Ningsih mengelus kepala hewan itu dengan jari-jarinya yang kapalan, membiarkan kehangatan kecil dari tubuh sang ayam meredakan gemertak giginya. Tidurlah, besok aku akan mencari ulat sagu untukmu, bisik Ningsih parau, menempelkan pipinya yang dekil ke atas kepala sang ayam. Jantungnya berdetak pelan, lelah setelah seharian menahan lapar dan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Namun, ketenangan itu hanya bertahan seumur embun. Tiba-tiba suara derap langkah puluhan kaki yang menginjak genangan lumpur terdengar beringas membelah malam. Cahaya merah menyala dari belasan obor menyusup kasar menembus celah gubuk Ningsih, menari-nari bagai lidah iblis yang kelaparan. Diiringi suara guntur yang mulai menggelegar. Pintu bambu gubuknya ditendang hingga terlepas dari engselnya, terpental menghantam dinding dengan suara berak yang memekakan telinga. Ningsih tersentak mundur, mendekap ayamnya erat-erat ke dadanya yang tiba-tiba bergemuruh liar karena panik. "Keluar kau, pelacur lumpur! Jangan sembunyi seperti tikus got di dalam sana!" Lengkingan suara juragan Marni menyayat udara malam yang dingin. Wanita parubaya itu berdiri di ambang pintu yang hancur, dikelilingi belasan pria kekar membawa obor dan linggis. Hujan yang mulai menderas sama sekali tidak menyurutkan kobaran api obor itu, seolah alam pun ikut memanaskan amarah warga. Marni menutupi hidungnya dengan ujung selendang sutra. Matanya mendelik ngeri, bercampur jijik melihat gubuk yang lebih mirip kandang hewan itu. Ningsih merangkak pelan ke arah luar, lututnya gemetar menyentuh genangan air kotor di lantai tanah gubuknya. Ada apa juragan? Kenapa juragan datang malam-malam begini membawa warga? Tanyanya dengan suara bergetar menelan ludah yang terasa bagai pecahan kaca di tenggorokannya. Ia berusaha menyembunyikan gumpalan kain berisi ayam itu di balik sisa karung beras yang membalut tubuhnya. Marni meludah tepat di depan wajah Ningsih. "Jangan pura-pura bodoh, gembel. Bagas melihatmu memungut unggas aneh berbau bangkai dari hutan kematian sore tadi. Kau sengaja membawa burung iblis membawa wabah kusta ke desaku, ha? Kau ingin kami semua mati membusuk sepertimu?" bentak Marni, menudingkan jari telunjuknya yang dipenuhi cincin emas tebal ke arah dada Ningsih. Kilatan petir menyambar, memperjelas urat-urat kemarahannya di wajah sang juragan. "Bukan juragan, sumpah demi Tuhan bukan," Ningsih memohon. Air matanya mulai menggenang, meski rahangnya terkunci menahan sesak. Ia memeluk unggas di balik bajunya semakin protektif. "Hewan ini cuma ayam hutan biasa yang kakinya patah kena jerat. Dia sekarat, juragan. Biarkan saya merawatnya sebentar saja. Dia tidak membawa penyakit apa-apa. Saya berani bersumpah menukarkan nyawa saya." "Nyawamu itu seharga kotoran babi, Ningsih. Tidak ada harganya untuk dijadikan jaminan," potong seorang warga dengan suara bariton yang berat, mengacungkan linggisnya ke udara. "Perempuan ini memang membawa kutukan. Bakar saja gubuknya beserta burung iblis itu sekalian," saut warga yang lain, membuat kerumunan itu bersorak riuh, penuh kehausan akan kehancuran. Marni tersenyum miring, sebuah seringai iblis yang membuat darah Ningsih membeku seketika. "Kalian dengar sendiri titah warga, desa kita harus dibersihkan dari kuman dan penyakit. Bagas, tolong robohkan sarang tikus bau ini sampai rata dengan tanah. Biarkan gembel dan burung iblisnya terkubur di bawah lumpurnya sendiri," perintah Marni tanpa setitik pun belas kasihan. "Tidak, jangan juragan, saya mohon ampuni saya," jerit Ningsih histeris. Ia bersujud membiarkan dahinya yang kotor mencium sepatu basah Marni. Namun sebuah tendangan keras di bahunya langsung memekakan tulang rengking itu. Dalam hitungan detik kekacauan meledak. Linggis dan balok kayu menghantam pilar-pilar bambu penyangga gubuk. Suara dera kayu patah beradu dengan riuhnya hujan badai. Atap rumbia ditarik paksa, dinding anyaman dijebol hancur berkeping-keping. Ningsih tidak melawan, ia tahu tenaga kurusnya tak akan mengubah apapun.
Di bawah guyuran hujan lebat yang sedingin es yang meringkuk di atas lantai tanah berlumpur, melingkarkan tubuhnya yang erat, bak perisai baja untuk melindungi ayam di pelukannya. Balok-balok bambu bertumbangan menghantam punggung dan kepalanya. Ningsih menggigit bibirnya hingga robek berdarah, menelan jeritan kesakitan yang menyiksa paru-parunya. "Mati saja kau di situ, gembel. Jangan pernah berani menampakkan wajah busukmu di hadapanku lagi," pekik Marni di sela-sela deru badai. Sebelum berbalik pergi, membawa pasukannya yang bersorak kemenangan meninggalkan puing-puing gubuk yang kini telah rata dengan tanah berlumpur. Hening yang menyakitkan perlahan turun, menyisakan hanya suara rintik hujan lebat yang menghajar tubuh Ningsih tanpa ampun. Di bawah tumpukan reruntuhan bambu dan atap rumbia yang basah, Ningsih sekarat. Napasnya putus-putus, darah segar menetes dari pelipisnya, bercampur dengan air hujan dan lumpur hitam yang menenggelamkan separuh wajahnya. Matanya mulai meredup, kegelapan perlahan mengambil alih kesadaran yang hancur. Dunia telah sepenuhnya membuangnya. Ia berada di titik nadir, diremukan hingga tak bersisa. Namun tepat di detik keputusasaan mencekik urat nadinya, kehangatan magis merambat dari dalam dekapannya. Ningsih memaksakan matanya terbuka. Dari balik celakaan lusuh yang ia peluk, cahaya keemasan yang luar biasa menyilaukan meledak, menembus sela-sela jari Ningsih dan mengusir hawa dingin badai seketika. Ayam berbulu emas yang tadinya sekarat kini berdiri tegak di atas telapak tangan Ningsih. Luka di kakinya lenyap tanpa bekas. Hewan itu berkokok pelan, suaranya merdu menggetarkan relung jiwa. Dan dari balik sayapnya yang memancarkan pendaran cahaya sangat matahari pagi, 3 butir telur jatuh beruntun ke atas pangkuan Ningsih. Bukan sembarang telur, Ningsih menahan napas, matanya membelalak tak percaya. 3 butir benda berbentuk oval itu padat, berat dan berkilauan memantulkan cahaya di tengah gelapnya malam. Itu adalah emas murni, bongkahan emas padat yang nyata, tanpa cacat sedikit pun. Ayam itu mengusapkan kepalanya ke pipi Ningsih yang berdarah, seolah mengucapkan terima kasih. Lalu dalam sekejap mata, berubah menjadi kepulan serbuk emas yang terbang terbawa angin badai. Tangan gemetar Ningsih meraup ketiga telur emas murni padat bernilai ratusan juta rupiah itu dari dalam lumpur busuk. Genggamannya menguat, meremukkan sisa-sisa kelemahannya. Hujan masih turun menderas, namun di tengah puing-puing kehancurannya malam itu, untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, air mata Ningsih akhirnya jatuh menetes. Bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kebangkitan. Api dendam yang siap membakar habis seluruh kesombongan yang telah menginjak-injaknya. Sinar matahari menyengat tajam, memaksa embun yang menempel di sisa-sisa reruntuhan gubuk bambu itu menguap ke udara. Dari balik tumpukan jerami basah dan kayu lapuk, sesosok tubuh kurus merangkak pelan. Ningsih bangkit dengan susah payah. Sekujur tubuhnya dipenuhi memar kebiruan dan lumpur hitam yang kini mengering membentuk kerak di kulitnya. Bau asam dan anyir rawa masih menguar pekat dari karung beras yang membalut tubuhnya. Namun ada sesuatu yang berbeda di sepasang mata sayunya. Tatapan kosong yang selama bertahun-tahun selalu menunduk pasrah itu, kini berkilat tajam bagai pisau yang baru saja diasah. Di balik pelukannya, tersembunyi 3 butir telur emas padat yang beratnya nyaris membuat lengannya kebas. Benda-benda ajaib itu masih memancarkan kehangatan seolah memberikan tenaga magis yang memompa darah Ningsih. Dengan langkah tertatih namun pasti, ia memunggungi desanya. Ia tidak menoleh sedikit pun ke arah jalanan desa tempat warga sering meludahinya. Ningsih berjalan kaki menembus hutan, menyusuri pinggiran jalan raya berdebu selama berjam-jam, hingga deru bising kendaraan ibu kota menyambut telinganya. Hembusan pendingin ruangan yang sedingin es seketika menabrak kulit kusam Ningsih saat ia mendorong pintu kaca tebal toko emas Sinar Abadi. Pusat perhiasan terbesar dan termewah di pusat kota. Lantai marmer dari Italia yang mengkilap memantulkan bayangan dekil kakinya yang telanjang dan pecah-pecah. Kehadirannya menyela alunan musik klasik di ruangan itu, merusak udara beraroma lavender dengan bau bangkai rawa yang menyengat paru-paru. "Hei, berhenti di situ, gembel. Mau apa kau masuk ke sini?" bentak seorang petugas keamanan bertubuh kekar. Ia berlari panik, mengayunkan tongkat karetnya untuk menghalangi langkah Ningsih. "Kaki berlumpurmu itu merusak marmer kami. Cepat keluar sebelum kupanggil polisi." Keributan itu mengundang perhatian Handoko, manajer toko bertubuh tambun yang sedang melayani tamu VIP. Handoko bergegas mendekat sambil menutup hidungnya rapat-rapat dengan sapu tangan. Wajahnya memerah menahan jijik. "Astaga, bau kotoran apa ini? Satpam, kenapa pengemis bau lumpur ini bisa lolos masuk? Cepat seret dia keluar sebelum pelanggan VIP kita muntah dan membatalkan transaksinya."
Ditahan Handoko dengan suara ditekan, menatap Ningsih seolah wanita itu adalah tumpukan sampah yang bisa menularkan kusta. Ningsih tidak mundur 1 inci pun. Ia menelan ludah, menahan gemuruh di dadanya, lalu menatap lurus tepat ke bola mata Handoko. Saya datang bukan untuk mengemis, saya datang untuk menjual barang yang akan membuat tokomu tutup jika kau menolaknya. Suara Ningsih terdengar keras, namun sedingin angin malam menghentikan tangan satpam yang baru saja hendak mencengkram kerah bajunya. Handoko tertawa meremehkan, mendengus kasar. Menjual apa? Menjual karung kutuanmu itu? Dengar ya orang miskin, jangan membuang waktuku. Syarat dia keluar sekarang juga. Ningsih tetap bergeming. Tangan kasarnya yang masih menyisakan noda darah kering perlahan membuka buntalan kain lusuh di pangkuannya. Ia melangkah maju ke meja kaca display, lalu dengan satu gerakan lambat menumpahkan isi buntalan itu. 3 butir benda berbentuk oval seukuran kepalan tangan balita menghantam kaca berkekuatan tinggi itu hingga bergetar. Pantulan cahaya dari lampu gantung kristal di atas mereka langsung ditangkap oleh permukaan emas padat tersebut, membiaskan kilau kuning yang menyilaukan mata. Napas Handoko tercekat di tenggorokan, matanya melotot nyaris keluar dari rongganya. Ruangan itu mendadak hening bak kuburan. Satpam yang tadinya hendak menyeret Ningsih kini mematung dengan mulut ternganga. Panggil ahli penilai emas terbaikmu, desis Ningsih, memecah keheningan dengan suara penuh otoritas. Jika dalam 5 menit dia mengatakan barang yang kubawa ini kuningan palsu, kau boleh memotong kedua tanganku dan membuangnya ke tempat sampah. Dengan tangan gemetar hebat, Handoko mengambil salah satu telur itu. Beratnya luar biasa, ia buru-buru memanggil teknisi ahli dari ruang belakang. Setelah beberapa menit pengujian dengan cairan kimia dan alat pemindai, teknisi itu menatap Handoko dengan wajah pucat pasi. Pak, ini murni 24 karat, padat tanpa rongga. Saya belum pernah lihat emas murni ini seumur hidup saya, Pak. Nilainya bisa mencapai belasan miliar rupiah per butir. Handoko menjatuhkan kaca pembesarnya, kakinya lemas. Ia menatap Ningsih yang masih berdiri dalam balutan karung bau lumpurnya. Kini bukan lagi dengan tatapan jijik, melainkan dengan ketakutan dan rasa hormat yang dipaksakan. Maafkan kelancangan saya, Nyonya. Tolong mari ikut kami ke ruangan VIP. Kami akan membeli semuanya dengan harga tertinggi di pasar. Tidak perlu basa-basi, cairkan seluruh nilainya ke dalam rekening premium atas nama saya saat ini juga. Dan satu lagi, hubungi biro pengacara paling kejam dan paling elit yang bermitra dengan toko ini. Aku punya pekerjaan kotor untuk mereka. 3 jam kemudian, air hangat yang mengalir di bathtub walam sebuah penthouse hotel bintang 5 itu berubah warna menjadi hitam pekat. Ningsih berendam dalam diam. Ia menggosok kulitnya dengan sabun cair beraroma mawar impor, meluruhkan kerak-kerak lumpur, bau anyir rawa, dan kehinaan yang selama ini menempel di pori-porinya. Rasa sakit dari luka cambuk dan memar di tubuhnya mulai mereda, digantikan oleh keharuman mahal yang menyengat indera penciuman. Ketika ia melangkah keluar dan menatap cermin besar, karung beras itu telah lenyap. Sebagai gantinya, gaun sutra berwarna merah marun membalut tubuhnya dengan anggun, mempertegas postur tubuhnya yang kini berdiri dengan tegak. Rambutnya yang kaku telah dicuci dan ditata rapi. Ia bukan lagi belatung desa, ia adalah sang algojo keadilan. Di ruang tamu penthouse itu, seorang pria berjas rapi, Surya, pengacara elit dengan bayaran termahal di kota, telah menunggu dengan setumpuk map kulit. Semuanya sudah beres sesuai perintah Anda, Nona Ningsih, ucap Surya seraya menunduk hormat, menyodorkan dokumen berisi deretan angka yang membuat pusing kepala. Juragan Marni memiliki hutang gelap bertumpuk di bank kota yang jatuh tempo tepat esok hari. Dengan dana tunai Anda, kami telah membeli hak tagih tersebut. Secara teknis dan hukum, seluruh aset tanah di desa itu, termasuk rumah mewah dan ladang milik Juragan Marni, kini mutlak berada di bawah nama Anda. Ningsih mengambil dokumen itu, membelai tangan kanannya yang tertera di sana dengan kuku jarinya yang kini bersih berkilau. Ujung bibirnya tertarik membentuk senyum miring yang menyimpan ribuan luka. Dia sedang mengadakan pesta panen raya besok malam, merayakan kehancuran gubuk saya, bisik Ningsih. Matanya menatap tajam ke arah dinding kaca yang menampilkan pemandangan kota di bawahnya. Surya, siapkan 10 mobil mewah dan puluhan pengawal terbaikmu. Besok aku akan pulang. Aku akan memastikan Nyonya Marni yang terhormat tidak memiliki 1 jengkal tanah pun, bahkan untuk mengubur dirinya sendiri. Alunan musik dangdut menggelegar, membelah malam di atas langit desa Sukamaju. Di pelataran rumah megah berlantai marmer miliknya, Juragan Marni menggelar pesta panen raya besar-besaran. Aroma daging kambing guling panggang, opor ayam kental, dan minuman manis tumpah ruah mengalahkan udara malam.
Marni berdiri angkuh di atas panggung kecil berkarpet merah, memegang mikrofon dengan jari-jari gemuknya yang dipenuhi deretan cincin emas baru yang menyilaukan mata. "Dengar, warga desaku yang beruntung, perhatikan baik-baik," teriak Marni. Suaranya melengking menembus speaker raksasa hingga membuat gendang telinga berdengung. "Malam ini kita berpesta pora sampai pagi. Anggap saja ini perayaan ganda. Pertama, panen kita tahun ini melimpah ruah, berkat berkah dari langit untukku. Kedua, dan yang paling penting, desa kita akhirnya bersih dari belatung bau lumpur yang selalu menularkan kesialan. Ningsih si gembel cacat itu pasti sudah mati membusuk di hutan kematian sana. Dagingnya habis menjadi santapan babi hutan." Warga desa bersorak kegirangan, mengangkat gelas minuman mereka tinggi-tinggi. "Betul sekali, juragan. Udara desa kita sekarang wangi. Tidak ada lagi bau bangkai rawa yang membuat kita mual," sahut Bagas sambil mengunyah paha ayam dengan rakus. Tertawa terbahak-bahak hingga air liurnya memercik. "Orang miskin melarat sepertinya memang pantas mati di tempat kotor." Belum usai gelak tawa mereka mengudara bebas, dentuman musik dangdut tiba-tiba ditelan oleh suara gemuruh mesin bertenaga tinggi yang merobek keheningan aspal jalan desa. Sorot lampu putih LED yang teramat tenang menyilaukan mata, menyorot langsung ke panggung utama. Warga berhamburan panik ke tepi, menjatuhkan piring makan mereka ke tanah saat 10 mobil Mercedes-Benz S-Class hitam pekat berlapis kaca anti peluru membelah kerumunan. Iring-iringan kendaraan super mewah seharga puluhan miliar itu mengerem mulus berhenti tepat mengepung teras marmer Marni. Kurang ajar. Siapa yang berani mengacaukan pestaku? Kalian pikir ini jalanan nenek moyang kalian, hah?" Pekik Marni murka. Ia turun dari panggung dengan napas memburu, mengangkat gaunnya, siap memaki siapapun yang mengganggu malam kejayaannya. Pintu mobil terdepan terbuka. Puluhan pria berotot kekar berjas hitam tegap turun serentak, membentuk barisan penjagaan yang tak tertembus. Lalu, dari pintu kursi penumpang VIP, seorang pengawal membukakan pintu sambil menunduk hormat. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah marun bertatakan kristal Swarovski mendarat di atas aspal. Gaun sutra mewah yang menjuntai membalut tubuh sang pemakai, langsung mengeluarkan aroma parfum mawar Prancis eksklusif yang sedetik kemudian melumpuhkan bau kambing guling di udara. "Siapa kau? Jangan mentang-mentang kaya kau bisa seenaknya masuk pekaranganku ya," bentak Marni, meski suaranya mulai bergetar melihat kemewahan absolut yang berdiri tegak di depannya. Wanita anggun itu memutar tubuhnya perlahan. Ia melepas kacamata hitam mahalnya, sebuah senyum miring yang teramat dingin terukir di bibirnya yang kini dipoles merah merona. Tatapan matanya setajam belati yang siap mencabut nyawa. "Pekaranganmu, Marni? Coba periksa lagi pijakan kakimu itu. Apakah kau yakin tanah yang kau injak ini masih milikmu?" Balas Ningsih, suaranya tenang, merdu, namun bergema bagai lonceng kematian yang membekukan darah seluruh penonton. Marni terhuyung mundur, hingga punggungnya menabrak meja hidangan. Matanya membelalak nyaris robek, rahangnya jatuh tak percaya. Ningsih, tidak mungkin. Kau itu gembel bau kotoran babi, mana mungkin kau pakai baju dewa seperti ini? Jerit Marni histeris, menunjuk Ningsih dengan jari gemetar. "Ini pasti penipuan. Kau menyewa semua ini untuk pamer kan? Bagas, usir pelacur ini, pukul dia pakai linggis seperti kemarin. Sentuh klien saya seujung kuku saja, dan kalian semua akan membusuk di penjara dengan tuntutan percobaan pembunuhan berencana." Suara bariton yang berat memotong tajam. Surya, sang pengacara elit dari ibu kota, melangkah maju. Ia meletakkan 3 koper aluminium besar tepat di atas meja hidangan, menyapu jatuh piring-piring opor ayam Marni. Ketiga koper itu terbuka lebar. Tumpukan uang tunai pecah 100.000 yang masih tersegel bank, bersanding dengan puluhan batangan emas murni memantulkan cahaya lampu pesta, membuat seluruh warga desa menahan napas dan menelan ludah kering. "Juragan Murni terhormat," ucap Ningsih. Ia melangkah pelan membelah kerumunan penjaganya, mendekati Marni yang kini pucat pasi bak mayat hidup. "Kau pernah bilang bahwa nyawaku seharga kotoran. Kau bilang butiran debu di pasarmu terlalu mewah untuk bisa dihirup oleh hidungku. Maka hari ini aku datang ke sini untuk membeli seluruh debu ini." "Omong kosong apa kau? Gembel melarat. Aku ini juragan terkaya di desa ini. Tanah ini milikku," jerit Marni kalap, mencoba meraih emas di koper itu. Namun tangannya langsung ditepis kasar oleh pengawal. "Bukan lagi milikmu, Nyonya," sahut Surya dingin. Ia melempar setumpuk dokumen tebal bersampel merah tepat ke dada Marni. "Nona Ningsih telah melunasi seluruh hutang pinjaman gelap Anda di bank kota yang jatuh tempo tepat siang tadi. Mengingat Anda gagal bayar utang berkali-kali, seluruh agunan Anda, termasuk rumah mewah ini, berhektar-hektar ladang, dan pasar desa resmi disita dan berpindah tangan menjadi hak milik penuh Nona Ningsih. Kalian semua
Surya menatap seluruh warga desa yang membeku. Sekarang berdiri secara ilegal di atas properti pribadi klien saya. Tidak, bohong besar. Ini rumahku, hartaku. Lolong Marni dengan suara pecah. Kakinya lemah seketika. Tubuh tambunya ambruk di atas aspal marmer. Ia merangkak dengan air mata yang merusak riasan tebalnya. Menggapai pergelangan kaki Ningsih, memeluk sepatu hak tinggi itu. Ningsih, kumohon, ampuni aku. Jangan ambil rumahku. Aku ini ibarat sesepuhmu di desa ini. Kita ini keluarga, Ningsih. Ningsih menatap dingin wanita di bawahnya. Dengan satu gerakan penuh perhitungan, ia menepis cengkraman Marni menggunakan ujung sepatunya. Persis mengulang perlakuan keji Marni padanya di pasar waktu itu. Keluarga mana yang menyuruh anaknya menjilat lumpur dan menghancurkan gubuknya di tengah badai? Dengar baik-baik ya Marni, sampai aku mati pun kau tidak akan pernah menjadi manusia di mataku. Kalian semua. Ningsih mengedarkan pandangannya ke arah Bagas dan warga yang kini tertunduk gemetar ketakutan. Semua hutang kalian padanya kini menjadi milikku. Berkemaslah, aku memberi kalian waktu 10 menit untuk menyingkir dari pekaranganku, atau anjing-anjing penjagaku yang akan menyeret kalian keluar seperti sampah. Warga lari terbirit-birit, saling menabrak dan berteriak ketakutan. Di tengah kekacauan itu, mata Ningsih menangkap sesosok tubuh bungkuk yang berdiri gemetar di balik bayangan pohon mangga. Tanpa mempedulikan gaun sutra yang mahal, Ningsih berlari membelah kerumunan. Ia memeluk erat tubuh rentam Mbok Darmi. "Mbok, Ningsih pulang, Mbok," isaknya tulus. Air matanya menetes membasahi bahu janda tua itu. "Mulai malam ini Mbok tidak akan pernah memakan roti berjamur lagi. Duh, Ningsih, Gusti Allah Maha Besar. Kau hidup, nak." Tangis Mbok Darmi pecah. Tangan keriputnya membelai pipi Ningsih yang kini bersih bercahaya. Ningsih mengangkat tangannya memberi isyarat. Sebuah kursi roda otomatis berlapis beludru merah diturunkan dari mobil. Dua pengawal bertubuh besar dengan sangat lembut mengangkat Mbok Darmi, mendudukannya di sana layaknya seorang permaisuri. "Bawa ibuku masuk ke kamar utama. Mulai sekarang istana ini adalah rumahnya," titah Ningsih mantap. Di sisi lain, kewarasan Marni telah sepenuhnya hancur. Dengan rambut acak-acakan dan bertelanjang kaki, ia lari membabi buta menembus kegelapan menuju hutan kematian. Pikirannya yang gila meyakini ia bisa menemukan ayam emas itu untuk membalikan keadaan. Alih-alih kekayaan, di tengah gulita, kaki gemuk Marni terperosok ke dalam lubang rawa lintah yang dalam. Ia meronta putus asa. Sekujur tubuhnya tertelan lumpur busuk hitam legam, mengeluarkan bau anyir kotoran dan bangkai yang berkali-kali lipat lebih menyengat dari yang pernah ia hirup dari Ningsih. Roda kehidupan telah berputar telak, meremukan kesombongan sang tiran dalam lumpur kehinaan abadi, dan menempatkan sang gembel pemaaf di atas singgasana keadilan yang bercahaya.